Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Runi dan teman-teman, di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan base project kami dengan case study project batuan sedimen. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Fiadita Maharani, Denia Dia Armanta Putri, Kania Hanisa Ayu, Jasmine Nur Inaya Ardiansyah, dan Hanagia Judis Tobing. Next. Next. Batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi dengan temperatur dan tekanan yang rendah. Batuan sedimen dihasilkan melalui sedimentasi mekanis, kimiawi, maupun organik. Menghasilkan batuan sedimen. Batuan sedimen dihasilkan melalui sedimentasi mekanis atau hasil rombakan batuan asal, kimiawi atau hasil penguapan larutan, maupun organik atau hasil akumulasi organik menghasilkan batuan sedimen. Next. Terbentuknya batuan sedimen. Yang pertama adalah pelapukan. Berbagai pola dan fenomena cuaca secara alami mendegradasi batuan melalui proses yang disebut pelapukan. Yang kedua, erosi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan terbentuknya batuan sedimen adalah erosi. Angin, air, dan hujan akan menghancurkan bumi, membelah batu dan tanah. Yang ketiga adalah disolusi. Disolusi adalah proses lain yang memecah formasi batuan yang keras dan lebih besar menjadi sedimen. Yang keempat adalah pengendapan. Ketika cairan mengendap, cairan dalam hal ini air dipisahkan dari sedimen, yaitu padatan yang tidak larut dalam larutan. Yang terakhir adalah litifikasi. Litifikasi adalah salah satu cara di mana batuan sedimen baru dapat terbentuk. Next. Ciri fisik yang menentukan klasifikasi batuan sedimen dengan batuan lainnya. Yang pertama adalah struktur. Struktur batuan sedimen umumnya berlapis-lapis. Batuan sedimen berlapis-lapis karena melewati proses diagenesis. Yang kedua adalah warna. Mayoritas batuan sedimen berwarna terang seperti putih, abu-abu terang, atau kuning. Namun terdapat batuan sedimen berwarna gelap seperti hitam, coklat, dan merah. Yang ketiga adalah bentuk. Bermacam-macam bentuk batuan sedimen, mulai dari sangat bulat, bulat biasa, sedikit bulat, sedikit runcing, runcing, sampai sangat runcing. Yang keempat adalah permukaan. Permukaan batuan sedimen itu terbagi menjadi tiga, yaitu kasar, sedang, dan halus. Next. Tekstur batuan sedimen, segala kenampakan yang menyangkut butir sedimen seperti ukuran butir, bentuk butir, dan orientasi merupakan tekstur dari batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen dapat dibedakan menjadi dua, antara lain tekstur klasik dan non-klasik. Untuk tekstur klasik, unsur dari tekstur klasik itu yang pertama adalah fragmen atau grain. Bagian butir yang ukurannya paling besar dan dapat berupa pecahan-pecahan batuan, mineral, dan cangkang-cangkang fosil atau zat organik lainnya adalah fragmen. Yang kedua, matriks atau massa dasar. Sedangkan matriks merupakan bagian batuan yang berukuran lebih kecil daripada fragmen dan diendapkan bersama dengan fragmen. Yang ketiga yaitu semen. Untuk yang kedua, tekstur batuan sedimen non-klastik. Batuan sedimen non-klastik pada umumnya terdiri dari satu jenis mineral atau monomineralik. Macam-macam tekstur batuan sedimen non-klastik antara lain A. Amorf adalah partikel-partikel yang umumnya berukuran lempung atau berupa koloid atau non-kristalin. Yang kedua, oolitik adalah tekstur batuan yang tersusun atas kristal-kristal yang terbentuk bulat atau elipsoid. Yang ketiga, pisolitik adalah tekstur batuan yang memiliki karakteristik seperti olotitik, tetapi memiliki ukuran butir yang lebih besar, lebih dari 2 mm. Yang keempat, sakoroidal adalah tekstur batuan yang terdiri dari butir-butir yang berukuran sangat halus dengan ukuran yang sama besar.
Yang kelima, kristalin. Kristalin adalah tekstur batuan yang tersusun atas kristal-kristal yang berukuran besar. Next. Metode dalam menentukan jenis batuan sedimen. Yang pertama yaitu metode histogram of Oriet gradient. HOG adalah teknik ekstraksi fitur dalam pengolahan citra yang mengelompokkan nilai gradient piksel menurut orientasi arah pada setiap bagian lokal dan citra. Yang kedua, metode local binary pattern. Salah satu algoritma ekstraksi ciri adalah dengan memanfaatkan algoritma local binary pattern. Local binary pattern adalah operator tekstur sederhana namun sangat efisien yang melabeli piksel gambar dengan membatasi lingkungan setiap piksel dan menganggap hasilnya sebagai bilangan biner. Yang terakhir, metode Gray Level Co-occurrence Matrix. GLGM adalah suatu metode yang digunakan untuk analisis tekstur atau ekstraksi ciri. GLGM merupakan suatu matriks yang menggambarkan frekuensi munculnya pasangan dua piksel dengan intensitas tertentu dalam jarak dan arah tertentu dalam citra. Next. Klasifikasi jenis batuan sedimen ada 3. Yang pertama proses pembentukan, yang kedua perantara atau medium, dan yang terakhir tempat pengendapan. Next. Ditinjau dari proses pembentukannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama batuan sedimen klastik. Batuan asal yang mengalami penghancuran secara mekanis dari ukuran besar menjadi kecil. Contohnya batu breksi, batu konglomerat, batu pasir. Yang kedua batuan sedimen kimiawi adalah batuan yang berasal dari proses kimia seperti larutan yang kemudian mengendap. Contohnya silfit, halit, barit, batu kapur, dan batu gipsum. Next. Yang ketiga, batuan sedimen organik, yaitu batuan yang berasal dari endapan sisa bagian tubuh makhluk hidup dan mineral yang dihasilkan organisme. Ciri-ciri batuan sedimen organik adalah warnanya yang gelap menuju hitam. Contohnya batu karang, batu bara, dan endapan di atom. Yang keempat, batuan sedimen vulkanik, yaitu batuan yang berasal dari hasil letusan gunung berapi yang mengendap. Contohnya batu breksi dan aglomerat. Next. Batuan sedimen juga dapat dibagi berdasarkan perantara atau medium. Berdasarkan perantaranya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama batuan sedimen airis atau aulis, yaitu proses pengangkutan batuan ini dilakukan oleh angin. Contohnya tanah los dan batu tuf. Yang kedua batuan sedimen akuatis, yaitu batuan yang diendapkan oleh air. Batuan sedimen ini terdiri atas batu-batu yang sudah direkatkan antara satu sama lain. Contohnya batu breksi, batu konglomerat, dan batu pasir. Yang ketiga, batuan sedimen glasial. Proses pengangkutan batuan ini dilakukan melalui media perantara es, contohnya batu moraine dan drumlin. Next. Yang ketiga itu berdasarkan tempat terjadinya pengendapan. Ada 4 jenis batuan sedimen, yaitu yang pertama batuan sedimen terestrial adalah batuan sedimen yang proses pengendapannya terjadi di darat, seperti terjadi di tanah los dan tanah gurun pasir. Contohnya batu pasir dan batu breksi. Yang kedua batuan sedimen marine, proses pengendapannya terjadi di laut. Contohnya garam batu atau halit dan batu gamping. Next. Yang ketiga ada batuan sedimen lacustre, yang merupakan batuan sedimen yang pengendapannya terjadi di danau. Misalnya truk danau dan tanah liat danau. Yang keempat batuan sedimen fluvial, yaitu batuan yang proses pengendapannya berlangsung di sungai. Contohnya batu pasir dan batu lempung. Next.
Selanjutnya ada metodologi penelitian dari batuan sedimen ini. Jadi lokasi pengamatan kami itu berada di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya. Jenis pengamatannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagaimana metode penelitian kualitatif itu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analitis. Jadi proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Dan selanjutnya ada sumber data. Sumber data adalah subjek originalitas dari mana teknik pengumpulan data diperoleh dalam penelitian. Oleh karena itu, catatan sumber data harus sesuai dengan jenis metode penelitian yang dilakukan saat meninjau topik penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam pengamatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada tempat atau lokasi, yang kedua peristiwa dan aktivitas, dan yang ketiga ada dokumen dan arsip. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan pertama dengan observasi. Observasi itu melakukan pengamatan secara langsung di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya, Kota Malang. Diharapkan dengan dilakukan teknik ini dapat memperoleh gambaran yang secara lengkap menyeluruh mengenai objek atau batuan sedimen yang kita amati. Yang kedua adalah dengan mengkaji literatur. Mengkaji literatur itu teknik pengumpulan data atau informasi ini dilakukan penulis dengan mempelajari jurnal, artikel, dan literatur lainnya. Teknik ini juga memiliki kegunaan untuk mengkaji terbentuknya batuan sedimen. Yang terakhir ada teknik analisis data. Komponen-komponen yang kita analisis dalam pengamatan ini adalah yang pertama reduksi data. Reduksi data itu merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraktan data yang didapat dari pengamatan di lapangan yaitu di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya. Yang kedua itu ada penyajian data. Penyajian data merupakan susunan kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga ketika dibaca akan mudah didapatkan kesimpulan. Terus yang ketiga itu ada penarikan kesimpulan. Kesimpulan perlu diverifikasi agar tepat dan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Perlu dilakukan pengulangan dan evaluasi data untuk tujuan kepastian dari data dengan cepat sebagai akibat pemikir yang muncul pada pengamat ketika menulis sajian data dengan mengulas catatan lapangan, simpulan akhir tidak akan terjadi pada waktu proses pengumpulan data terakhir. Ketika ketiga komponen tersebut dilaksanakan selama dan sesudah pengumpulan data agar saling berhubungan membentuk suatu interaksi sehingga menjadi satu siklus penting dalam pembuatan dan penyusunan laporan ini. Habis itu next. Yang Lalu selanjutnya ada selanjutnya, adalah pembahasan tentang identifikasi batuan sedimen. Yang pertama ada kita menemukan pancawarna, yaitu batu pancawarna edong. Ini merupakan jenis batu akik yang memiliki 5 warna pada satu batu. Lalu selanjutnya ada fosil kayu, yang merupakan proses fosil terjadi di bawah tanah ketika kayu terkubur di bawah lapisan sedimen. Selanjutnya. Selanjutnya ada batu jasper kendedes yang merupakan jenis batuan mineral serta sedimen lava vulkanik yang mengalami proses pembentukan secara kimiawi. Jasper kendedes ini ditemukan di Malang. Tekstur dari batu jasper kendedes yaitu non-klastik. Lalu selanjutnya ada red jasper yang merupakan batu yang berwarna merah daging biasa seperti orthoklas, dan tekstur dari red jasper ini yaitu non-klastik. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat adalah batu yang terbentuk di permukaan bumi dengan temperatur dan tekanan yang rendah merupakan batuan sedimen. Perbedaan jenis batuan sedimen memberikan informasi terhadap perbedaan sumber, metode transportasinya, dan juga lingkungan pengendapannya. Batuan pecah atau terbentuk dalam berbagai cara dari penyebab alami hingga interaksi kimia. Batuan sedimen berubah dari puing-puing menjadi batuan padat atau formasi batuan dari waktu ke waktu dan di bawah tekanan konstan. Metode untuk menentukan jenis batuan sedimen menggunakan klasifikasi umum yaitu Key Nearest Neighbor dengan ekstraksi menggunakan metode HOG, LBP, dan GLCM.
Terima kasih sudah mendengarkan Bapak dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.